Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menguraikan sekilas mengenai riwayat hidup Syekh Burhanuddin Ulakan, atau yang dikenal sebagai Tuanku Syekh Ulakan. Beliau merupakan salah satu ulama besar di Minangkabau, ulama yang berjasa besar dalam penyebaran, dalam pengembangan keilmuan Islam. Dan begitu juga sosok di balik lahirnya surau-surau yang menjadi pusat pendidikan Islam di Minangkabau ini. Mari kita saksikan secara bersama. Syekh Burhanuddin Ulakan, salah seorang ulama besar Minangkabau yang dikenal sebagai penyebar agama Islam atau pengembang dari keilmuan Islam. Beliau digelari dengan Syekhul Islam wa Uswatul Anam, sebuah gelar yang menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang ulama yang diakui. Gelar ini terdapat pada sebuah manuskrip di surau beliau yang usia manuskrip tersebut sekitar 4 abad lamanya. Selain itu, pada bagian tertentu manuskrip terdapat kalimat Sayyiduna wa Maulana wa Qudwatuna fit tariqah wal hakikah wal ma'rifah, yang menunjukkan gelar dari posisi beliau sebagai Sayyiduna wa Maulana wa Qudwatuna, sebagai pemimpin dan sebagai ikutan, bukan hanya dalam hal-hal syariat, juga dalam perihal ilmu tarikat, hakikat dan juga ma'rifat. Mengenai sejarah Syekh Burhanuddin Ulakan, terdapat beberapa sumber klasik yang dapat dikatakan awal mengenai riwayat hidup beliau, yaitu manuskrip yang ditinggalkan oleh Syekh Habibullah Qusai. Nah, di dalam manuskrip tersebut dijelaskan bagaimana pengembaraan keilmuan dari Syekh Burhanuddin Ulakan. Kita ringkaskan. Syekh Burhanuddin Ulakan itu nama kecilnya ialah Pono. Beliau berasal dari Pariangan, Padang Panjang, lahir sekitar tahun 1026 Hijriah. Kemudian beliau pindah ke Sintuk, Lubuk Alung. Di sana beliau mulai menuntut ilmu agama pertama kali kepada Tuanku Madinah di Tapaki. Tuanku Madinah kemudian menyarankan beliau untuk menyambung belajar agama kepada Syekh Abdurrauf Singkel atau Syekh Abdurrauf Al-Fansuri di Aceh. Maka berjalanlah Syekh Burhanuddin yang kala itu masih bernama Pono berhari-hari, berbulan lamanya menuju Aceh. Sampai di Aceh beliau kemudian menuntut ilmu berkhidmat kepada Syekh Abdurrauf Singkel atau Syekh Abdurrauf Fansuri. Cukup lama beliau belajar di Aceh, yaitu selama 23 tahun lamanya. Setelah dianggap sempurna dalam berbagai keilmuan oleh gurunya tersebut, Syekh Abdurrauf kemudian menggelari beliau dengan Burhanuddin. Makna Burhanuddin adalah bukti dari agama. Kemudian Syekh Abdurrauf Singkel kembali ke Minangkabau. Bertempat di Ulakan, beliau mengembangkan surau yang kemudian menghasilkan berbagai intelektual, menghasilkan berbagai ulama, mencetak kader ulama yang menyebar ke berbagai wilayah di Minangkabau. Syekh Burhanuddin Ulakan
wafat pada hari Rabu 10 Syafar 1111 Hijriah. Nah, inilah riwayat yang kita ringkaskan dari manuskrip peninggalan Syekh Habibullah, kemudian dilengkapi oleh buku-buku sejarah yang lainnya. Sampai saat ini terkonfirmasi terdapat satu buah karya tulis dari Syekh Burhanuddin Ulakan. Karya tersebut berjudul Tazkiratul Ghabi, yang merupakan syarah daripada kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sukandari yang populer di kalangan umat Islam. Kitab Hikam merupakan kitab tasawuf yang berupa butir-butir dari kalam hikmah. Ini yang kemudian disyarah, diuraikan oleh Syekh Burhanuddin dengan bahasa Melayu, aksara Arab, bahasa Melayu Minangkabau. Dalam karya ini nampak bagaimana mumpuni Syekh Burhanuddin selaku seorang ahli sufi yang memahami berbagai hal-hal tersirat dari kalam ulama tasawuf itu sendiri. Kita akan bacakan salah satu bagian dari kitab Tazkiratul Ghabi yang dikarang oleh Syekh Burhanuddin. Mengenai kalam hikmah min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zilali. Kata Syekh Burhanuddin, bermula berpegang kepada Allah, iaitu sifat segala arif yang muwahhid. Maka apabila jatuh mereka itu dalam zallah dan dalam ghaflah, maka dipandang mereka itu akan Allah Ta'ala membalik-balik mereka itu dan berlakukan kehendaknya dan hukumnya. Dan apabila jatuh mereka itu taat, maka tiada dipandang mereka itu keluasan mereka itu pada mendirikan dia, karena mereka itu panah daripada diri mereka itu dan daripada lainnya. Dan sebab itulah tiada diharap mereka itu akan pahala taat mereka itu, karena tiada dipandang mereka itu fa'il yang mendirikan dia, hanya Allah. Maka adalah harap mereka itu dalam maksiat dan taat bersamaan, tiada berkurang karena mereka itu berpegang kepada Allah, tiada kepada yang lainnya. Demikian. Syekh Burhanuddin Ulakan adalah salah satu murid dan khalifah utama daripada Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Dari gurunya ini, beliau menerima berbagai macam tarikat. Di antara tarikat itu yang kemudian tersebar di Minangkabau ialah tarikat Syatariah. Dah dengan tarikat Syatariah inilah jiwa-jiwa orang Siak, anak-anak mengaji di surau, para pelajar di surau ditempa dalam spiritualitas. Mereka bukan hanya membahas masalah fikih dalam teks atau buku, atau membahas masalah akidah lewat lembaran-lembaran kitab, atau bicara tentang akhlak dalam buku-buku tasawuf, tapi benar-benar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah kegunaan dari tarekat Syatariah, tarekat yang menjadi pemadu antara ilmu teori kemudian diimplikasikan, diejawantahkan dalam praktek sehari-hari. Nah, Syekh Burhanuddin Ulakan merupakan juga penyebar tarekat Syatariah yang utama di Minangkabau dan menjadi salah satu tarekat tertua yang dimiliki atau yang diamalkan oleh ulama-ulama di Minangkabau.
Selain itu perlu kita ketahui bahwa Syekh Burhanuddin adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan lainnya. Dan beliau di dalam kitab Tazkiratul Ghabi menyebutkan kalimat Asy-Syafi'i madhaban, bermadhab kepada madhab Imam Syafi'i sebagaimana yang diajarkan oleh gurunya, seorang faqih, seorang alim, seorang sufi, Syekh Abdul Rauf Singkel. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sosok dan ketokohan Syekh Burhanuddin Ulakan ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian kita. Yang pertama ialah bahwa beliau Syekh Burhanuddin Ulakan merupakan titik sentral dari jaringan ulama-ulama di Minangkabau. Beliau berada pada deretan pertama, pada tabakat pertama yang melahirkan ulama-ulama yang berkiprah di surau, baik itu di rantau maupun di darat. Kemudian yang kedua, beliau merupakan arsitektur peletak dasar dari kajian halaqah di surau dengan melalui kitab-kitab yang menjadi standar keilmuan. Yang ketiga, beliau merupakan sosok dari ulama yang mampu menegakkan atau memadukan antara adat dan syarak, sampai ada dikenal istilah syarak mendaki, adat menurun. Kemudian yang keempat, beliau merupakan wasilah penghubung kita dengan jaringan atau dengan rujukan sanad ulama-ulama yang ada sebelumnya. Dari beliaulah kemudian kita tersambung misalnya dengan tokoh-tokoh penting seperti Syekh Ibrahim Al-Qurani, kemudian Al-Burhanpuri, kemudian sosok-sosok ulama lain yang mewarnai literatur keilmuan Islam. Kemudian yang kelima, beliau merupakan sosok seorang ahli fikih bertarikat Syatariyah, kemudian bermazhab Syafi'i, yang setelah jelas dalam kitab beliau menyebut bahwa beliau Asy-Syafi'i mazhaban, kemudian beliau adalah seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian yang terakhir, bahwa sosok beliau ialah sebagai tauladan bagi kita bersama dalam akhlak dan pribadi. Beliau adalah sosok yang tinggi adabnya kepada seorang guru, sosok yang giat belajar, tekun dalam menuntut ilmu, orang-orang yang melaksanakan rihlah ilmu pengetahuan ke tempat yang jauh, kemudian pulang ke kampung halaman untuk mengabdikan diri sebagai seorang ulama, mengabdikan diri untuk agama, mengabdikan diri untuk tanah kelahiran. Demikian saja pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.